Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan mengenal seseorang berdasarkan tipe kepribadian MBTI, yang mana tipe kepribadian ini digagas oleh seorang ibu, Bright, dan putrinya Myers, sehingga mendapatkan sebutan tipe kepribadian MBTI, yaitu Myers-Briggs Type Indicator. Bagaimana tipe kepribadian MBTI ini? Dalam hal ini disebutkan bahwasanya tipe kepribadian ini mengambil salah satu inspirasinya dari tipe kepribadian Carl Gustav Jung yang telah kita bahas sebelumnya, yang mana pengembangan dari tipe ekstrovert dan introvert, bagaimana seseorang memandang dunia luar. MBTI ini didesain dalam bentuk self-report, yaitu sebuah alat yang digunakan untuk mengukur ciri khas dari seseorang. Di antaranya yang diukur adalah aspek emosi, motivasi, dan sikap. Bagaimana dia melihat dunia luar, lalu memproses informasi, seperti itu. Selanjutnya cara berpikir dan menilai orang lain. MBTI merupakan alat ukur yang dirancang khusus untuk melihat bagaimana preferensi seseorang dalam melihat dunia dan mengambil sebuah keputusan. Ini adalah beberapa pembagian pada MBTI, di mana MBTI ini dibagi menjadi 4 tipe utama yang memiliki lawan masing-masing, seperti itu ya. Seperti dalam melihat dunia luar itu ada extrovert dan introvert, di mana satu tipenya itu mudah sekali berinteraksi sosial, lalu bagaimana bergaul dengan orang lain itu selalu suka pada keramaian. Yang introvert itu lebih pada menyukai pekerjaan sendiri, lalu sangat baik dalam kesendirian, memiliki konsentrasi yang penuh, kurang nyaman dalam keramaian. Tipe introvert lebih nyaman berada dalam kesendirian, kalaupun mungkin bergaul dengan orang lain maka dia memilih hanya sedikit tetapi sangat akrab, kira-kira seperti itu. Beda dengan extrovert yang bisa akrab dengan siapa saja, bahkan dengan orang baru pun mudah untuk bergaul. Ini adalah tipe yang pertama, extrovert dan introvert, dengan dilambangkan E dan I. Yang kedua ini adalah tipe sensing dan intuition, yang mana tipe sensing ini berpusat pada kenyataan, yaitu memproses data itu berdasarkan harus praktis, konkret gitu ya, harus nyata. Lalu fokus pada masa yang sekarang. Bagaimana dengan intuisi? Seseorang dengan imajinasi yang kuat. Nah, ini lawannya. Seseorang ini pemikirannya abstrak, lalu banyak mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan bisa saja terjadi, seperti itu. Lalu baik dalam menyusun ide, konsep jangka panjang, karena abstrak tadi ya. Lalu intuisinya kuat, imajinasinya cukup kuat. Berbeda dengan tipe sensing yang harus terlihat nyata, seperti itu, sesuai dengan sense panca inderanya. Ini adalah tipe sensing dan intuisi, di mana lambangnya adalah S dan N. Karena intuition jika dilambangkan I itu sudah digunakan untuk introvert, jadi di sini dilambangkan dengan huruf N. Pengelompokan tipe yang ketiga itu adalah
cara seseorang menggunakan pikirannya. Ada seseorang dengan tipe thinking, pikiran harus logis seperti itu ya. Ada juga yang feeling, mengedepankan rasa. Seseorang dengan tipe thinking ini menggunakan logika dan kekuatan analisa ketika mengambil keputusan. Biasanya konsisten, sangat objektif, lalu kurang empati, kira-kira seperti itu. Pokoknya ya yang penting logis sesuai dengan kaidah yang berlaku seperti itu. Sedangkan feeling itu mengedepankan rasa, melibatkan empati, lalu nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya bagaimana jika menyinggung orang lain gitu ya, bagaimana jika membuat orang lain itu merasa down dan sebagainya. Maka orang dengan tipe seperti ini itu biasanya berorientasinya lebih pada hubungan dan subjektif. Jika thinking itu objektif dan konsisten seperti itu. Orientasinya pada tugas dan peraturan. Nah, Bapak dan Ibu tipe yang mana? Apakah thinking, sangat logis, atau feeling? Nah, mengedepankan perasaan. Selanjutnya, yang terakhir dalam hal ini adalah dalam bertindak. Maka seseorang ada yang bertipe judging, penuh dengan analisa, rencana yang sistematis. Ini sangat baik dalam penjadwalan, perencanaan langkah demi langkah. Selanjutnya tepat waktu, kira-kira seperti itu ya. Lawannya adalah tipe persuasif, spontanitas. Ini fleksibel dan adaptif. Seseorang dengan tipe ini biasanya sangat baik dalam menghadapi perubahan. Fleksibel, pemikirannya fleksibel, cara menyikapinya juga fleksibel. Lalu mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang bersifat mendadak dan mampu melihat peluang yang datang. Ini tipe-tipenya mirip dengan feeling ya. Fleksibel, selanjutnya melibatkan, jika feeling itu empati, maka di sini dia spontanitas. Seorang dengan tipe perceiving ini sangat sulit untuk harus mengacu pada peraturan. Berbeda dengan judging. Judging harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, harus sistematis, struktur, dan poin-poinnya harus tepat. Nah, ini adalah tipe yang keempat, yaitu judging dan perceiving. Dari 4 kepribadian utama, nantinya akhirnya berkembang menjadi 16 jenis kepribadian yang dikenal dengan MBTI. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana ke-16 kepribadian ini berbeda satu dengan lainnya, tergantung dari tipe-tipe yang melatar belakanginya. Kita lihat yang pertama, yaitu seseorang dengan kecenderungan atau kekuatan pada tipe intuisi dan thinking. Di sini ada the commander, ENTJ. Lalu seseorang dengan tipe mastermind, INTJ. Nah, jika pada seseorang dengan tipe ENTJ ini, dia lebih pada extrovertnya, lalu intuisi dan thinkingnya, serta judging. Biasanya dia sebagai komandan ya, yang terdepan dan sebagainya. Maka mastermind ini juga memiliki tipe ini, intuisi dan thinking serta judging, tetapi dia lebih pada introvert. Maka dia biasanya lebih cenderung tertutup, lebih nyaman sendirian dengan tipe INTJ, lebih kepada
ahli keilmuan atau pemikir. Lalu yang kedua adalah ENTP dan INTP. Yang pertama the inventors, yang kedua itu the thinking. Pada the inventors ini adalah extrovert, intuiting, thinking dan perceiving. Tetapi pada the thinker itu lebih pada introvert, berbeda dengan the inventor yang tipenya adalah extrovert, ENTP. Biasanya seorang pendebat gitu ya, pemikir yang cerdas dan serius, ingin selalu tertantang. Kalau the thinker itu lebih kepada seseorang yang pemikir, menghargai intelektualitas, pesimis, kira-kira seperti itu. Karena dia introvert, perceiving pula ya kan, ini suka menerima apa adanya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya setelah 4 tipe tadi kita bahas, maka masuk pada seseorang dengan kecenderungan intuisi dan feeling. Yang pertama ENFJ itu lebih kepada the mentor. ENFJ pemimpin yang karismatik, menginspirasi. Nah ini extrovert dan intuising, tapi dia feeling dan judging. Selanjutnya kebalikannya adalah the counselor, lebih kepada introvert. Jika tadi adalah extrovert, maka di sini introvert, yaitu seseorang dengan tipe counselor ini lebih kepada advokat misalnya gitu ya, pendiam, idealis, seperti itu. Selanjutnya adalah the champion dan the dreamer. Kesamaannya pada intuisi dan feeling, bedanya ada extrovert dan introvert, serta ini berbedanya ya, extrovert dan introvert, di mana seseorang dengan tipe INPF itu lebih pada biasanya dreamer, para pemimpi, lalu ingin selalu membantu kebaikan, peka, antusias, kira-kira seperti itu. Tapi the champion memang memiliki sebagian dari sikap ini, tapi dia lebih kepada extrovert, lebih kepada the champions, semangat yang antusias, bebas bergaul gitu ya, karena dia extrovert. Selanjutnya adapun tipe kepribadian lainnya adalah the supervisor, yaitu ESTJ, extrovert, sensing, thinking dan judging. Di sini ia terkenal dengan kemampuannya dalam berorganisasi dan memimpin. Extrovertnya, lalu sensing, thinking dan judging ya, semua adalah mengarah ke extrovert. Sehingga untuk ESTJ ini sering dikenal sebagai si pengarah yang tegas atau supervisor. Selanjutnya adalah the inspector atau ISTJ. Bedanya dia adalah introvert. Tipe ini, ISTJ ini cenderung pendiam, namun gigih, bertanggung jawab, dapat diandalkan. Maka dia sering mendapat julukan the inspector, atau juga sering dijuluki si perencana yang terorganisir, karena selalu menginginkan ketertiban dan keteraturan dari sisi judgingnya. Selanjutnya adalah the consul atau ESFJ. Kecenderungannya yang lembut, lalu dapat menerima siapa saja, maka ESFJ ini cocok untuk menjadi tempat berkonsultasi atau mendapatkan
sebutan sang pengasuh ya, karena tipenya extrovert, sensing, tetapi mengandalkan feeling, rasa dari hati dan sebagainya. Selanjutnya adalah the protector atau introvert, sensing, feeling, dan judging. ISFJ ini tipe yang salah satunya adalah paling umum, karena kepribadian biasanya yang pribadi yang penuh perhatian. Introvert, sensing, feeling, tetapi juga dia dapat masuk dalam judging karena aura positifnya bisa membawa ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya. Sehingga ISFJ ini sering mendapat julukan the protector atau orang yang suka melindungi lah, bahasanya seperti itu. 4 tipe yang terakhir yang berkenaan dengan sensing dan perceiving, sensory dan perceiving, diantaranya adalah the performer atau ESFP, dimana biasanya adalah kepribadian yang menghabiskan waktu dengan orang lain ya. Selanjutnya, tipe ini lebih kepada performa, orang yang tampil lalu pandai menghibur teman-temannya, terus menjadi seseorang yang senantiasa menarik perhatian, seperti musik, seni musik, lalu sesuatu yang membuat orang-orang tertarik untuk selalu bersamanya. Selanjutnya, versusnya adalah the composer. Ini introvert, yaitu seseorang dengan tipe ini adalah ISFP, orang yang membuat orang lain nyaman, lalu memiliki kepedulian yang tinggi. Dari keempat huruf ini hanya satu yang mendekati tipe yang sensing ya, yang lainnya fleksibel semua. Sehingga the composer biasanya adalah orang-orang seniman, orang-orang yang menciptakan sebuah lagu dan sebagainya. Mereka lebih suka berada di balik layar, tidak muncul karena tipe introvertnya. Selanjutnya adalah the promoter atau extrovert, sensing, thinking, dan perceiving. ESTP ini biasanya karena extrovert sangat ramah, antusias, dan pandai berteman. Selanjutnya ia juga dapat mempengaruhi orang lain, tetapi dengan perceivingnya maka dia fleksibel, lalu tidak suka dengan tugas-tugas. Selanjutnya ESTP ini memiliki kemampuan untuk berpikir dalam situasi yang darurat, sehingga ESTP ini promote, orang-orang yang mempromosikan, orang-orang yang membuat teman-temannya dapat tampil ke depan gitu ya. Julukan lainnya adalah tukang promosi lah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya the crafter atau ISTP, di mana pada tipe ini, ISTP ini, seseorang itu memiliki karakteristik sangat realistis, logis, spontan. Biasanya dia menjadi si mekanik, si pengrajin, dan berfokus pada masa kini. Ini dari tipe thinkingnya. Jadi the crafter ini biasanya adalah si mekanik, pengrajin, orang-orang yang membuat sesuatu, berkarya dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian, demikian 16 kepribadian yang telah kita bahas bersama. Jadi selanjutnya, kira-kira apa tipe kepribadian yang mirip dengan Bapak dan Ibu? Nah, nanti akan kita bahas secara bersama-sama dalam sesi diskusi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilafan. Mudah-mudahan dengan memahami ini kita dapat mendidik siswa dengan memahami karakteristiknya, dan itu akan sangat bermanfaat dalam memberikan bantuan ataupun meningkatkan motivasi belajar mereka. Terima kasih.